Halo, hai, selamat datang lagi di video Keep It or Unhold It episode 2. Mari kita menghitung dulu. Di bulan Januari, buku-buku fiksi yang aku simpan totalnya 277. Terus total TBR aku hitung dari total yang buku akhir Desember ditambah haul bulan Januari, itu totalnya 359. Tapi yang aku tulis di perak untuk buku berat, buku ringan berseris, buku ringan yang adaptasi atau diadaptasi, terus buku ringan yang random, itu ini jumlahnya yang udah aku kurangi dari bulan Januari dan ditambah haul bulan Januari. Yang dikuranginya itu yang udah aku baca dan udah aku unhaul. Jadi total buku berat ini untuk bulan Februari 139, untuk buku ringan berseri 30, ringan adaptasi dan diadaptasi itu 109 buku. Buku ringan yang acak itu 73. Untuk video TBR, pemilihan TBR ku untuk bulan Februari bisa dilihat di video shortsku yang aku cantumin di sini. Dan habis itu untuk buku-buku yang aku haul dan alasan kenapa aku beli mereka bisa dilihat di video selanjutnya. Halo, ini book haulku untuk bulan Januari. Totalnya ada 4 mana. Ini nanti jumlahnya bakal aku tambahkan ke Keep It or Unhold It project supaya perhitungannya gampang. Yang mana yang aku unhaul, yang mana jumlah buku yang akhirnya aku simpan. Pertama-tama Animal Farm karya George Orwell. Aku beli karena kritik politik. Aku ingin lebih bisa berempati, bersimpati, dan lebih pintar. Dan ini merupakan buku terkenal. Aku beli ini blurbnya. Habis itu Franz Kafka The Metamorphosis. Aku beli karena mungkin ini salah satu pengarang yang disebut mamah bagus karyanya, entahlah, apa aku salah orang, aku nggak tahu. Terus ini premisnya menarik, butuh interpretasi sastra. Terus apakah ini novel yang kayaknya aku pernah lihat suatu konten tentang penulis yang nggak suka covernya itu tentang serangga, tapi entah kenapa selalu dibuat serangga covernya, atau aku salah, entahlah. Aku yang jelas nggak tahu apa-apa tentang ini blurbnya. Setelah itu apa ini, Lady Susan karya Jane Austen. Ini Franz Kafka, sudah aku bilang belum? Ini Lady Susan, ini blurbnya. Aku beli karena main karakternya terasa pintar. Aku suka permainan kepintaran dan semoga kepintaran para tokoh bisa menular ke aku. Yay.
Principle of Power karya Dion Yulianto. Mau pernah suruh beli untuk belajar strategi atau semacamnya yang berguna supaya aku lebih pintar, dan akhirnya baru aku beli sekarang karena ditraktir mama beli bukunya ini. Terus kita peribahasa karya Imawati Fitri Lestari. Aku beli karena aku suka belajar bahasa, dan semoga karya-karya yang aku buat bisa lebih menarik, kalimat-kalimatnya lebih mendalam, simbolisasinya supaya lebih bervariasi, terkesan pintar dan misterius. Terus ini Dear Enemy yang sebenarnya nggak aku putuskan untuk beli, nggak aku rencanakan untuk beli, karya siapa nih, Jean Webster, tapi karena ternyata aku suka buku pertamanya, suka banget sama tokoh-tokohnya, jadi akhirnya aku beli. Aku ingin tahu lebih lanjut soal Judy dan Jarvis. Iya. Terus apa lagi, ini blurbnya. Ngomong-ngomong, ini Judy atau Emma ya? Soalnya mereka sama-sama. Yang jelas aku taunya Emma itu rambut merah. Judy aku nggak ingat warna rambutnya apa, tapi aku maraton animenya rambutnya ya warna merah. Wait, tapi di animenya si Emma nggak sih namanya? Sally. Who's Emma? Sally warnanya lebih coklat gitu. Entahlah. Jadi yang jumlah aku tambahkan ke Keep It or Unhold It itu cuma yang fiksi. Jadi ada 4 buku. Kalau buku yang non fiksi aku bacanya pas butuh referensinya aja, jadi tidak terorganisasi bacanya, kadang bab ini hanya bab itu dan sebagainya. Jadi total buku Keep It or Unhold It yang tersedia adalah berapa? 359. Ini bukunya yang aku tambahkan ke Keep It or Unhold It. Begitu aja kali ya. Oh, oke. Oke. Untuk Keep It or Unhold It bulan ini aku nggak melakukan per video, itu pertengahan buku, laporan videonya pertengahan buku, karena di bulan lalu pada dasarnya aku melakukan 3 ulasan berbeda. Yang pertama untuk reading journalku yang paling singkat, yang kedua untuk Goodreads yang ulasan panjang lebar tetapi versi tulisan, dan yang ketiga untuk video ini Keep It or Unhold It berisi reaksi-reaksi yang ceplos-ceplos tanpa perencanaan bacanya. Tanpa perencanaan ulasannya, jadi sangat membosankan karena aku nggak pintar berbicara, berhubung nggak dipikirkan dengan baik-baik, jadi satu buku itu bisa 30 menitan reaksinya ya. Karena bulan ini aku malas membuat 3 ulasan per buku, jadi aku mengulas, tetap memberikan kesan-kesanku soal bukunya, tetapi versi yang tulisan Goodreads. Maksudnya itu
aku membacakan ulasan Goodreads-ku yang untuk saat ini belum aku unggah di Goodreads. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang mengenakan karena ceplos-ceplos to the point, dan aku terlalu pusing untuk mengeditnya. Ngomong-ngomong, ini yang versi ulasan di reading journalku. Ulasan yang untuk Keep It On Hold bisa 30 menitan sendiri. Yang di reading journalku, menghabiskan berapa banyak lembar. Dan untuk yang di Goodreads, sebentar, tada, ini untuk yang komik. Dan masih banyak lainnya. Terus ini yang salah satu buku, banyak banget kan. Belum kalau aku tambah yang Keep It On Hold versi reaksi-reaksi pertengahan buku per buku, itu bakal sebanyak apa. Berhubung aku sibuk bulan ini untuk keluar kota dan nggak bawa peralatan dan terlalu malu untuk melakukan ulasan video, jadi ya begitulah. Oke. Untuk yang pertama, Predator volume pertama, kubacakan ulasanku di Goodreads yang sekali lagi belum aku unggah di sana untuk saat ini ketika video direkam. Oke. Untuk serial ini kayaknya aku sudah baca beberapa volumenya, tapi kayaknya lama-lama aku cuma lihat-lihat gambar karena dulu pas remaja aku sempat kehilangan minat baca. Premis menarik, kasus penculikan acak dan pembunuhan yang dilakukan di dunia pikiran yang bisa berdampak di dunia nyata. Pembaca dibuat penasaran, gregetan, dan dimanjakan oleh gambar-gambar yang jelas. Misteri-misteri terkait peraturan perburuan itu, siapa predator diserang itu, kenapa Tanaka tahu sesuatu, dan siapa yang bisa dipercayai. Namun, rasanya begitu familiar dengan film barat yang berjudul sama, tetapi aku lupa rilisnya tahun berapa. Kepribadian Sasaki agak menjengkelkan bagiku, rasanya kayak baterai bersosialisasiku langsung habis kalau melihat tingkahnya. Aku yang dulu pembaca remaja tentu saja jauh lebih menyukainya karena ia tampan dan seperti kesatria. Tapi aku tetap paham kok perasaan seseorang yang punya tujuan hidup untuk menolong orang. Untuk soal pengecekan luka, sebenarnya alasannya logis, tapi apa nggak ada cara untuk membuat panel itu tampak lebih sopan dan nggak terkesan fan service? Berhubung aku sudah muak dengan hal semacam itu dari komik Jepang, jadi rating bukunya aku kurangi. Sebentar, aku kasih rating berapa? Ku kasih rating 3. Volume 2. Suka sekali ketika si dokter memakai kecerdasannya di bidang sains dalam menghadapi musuh yang terlihat mustahil dikalahkan. Tokoh-tokohnya banyak yang good looking. Ada rangkuman terkait cara bertahan hidup di sarang predator dan informasi baru mengenai peraturan terciptanya kondisi di sana. Beberapa hal menjawab pertanyaanku. Selain itu muncul lagi misteri menarik lainnya, yakni seberapa pentingnya keluarga Yoshida untuk cerita ini. Kali ini fanservice benar-benar muncul di cover bab 12, apalagi melibatkan gadis berusia 14 tahun. Rating kukurangi. Jadi ratingnya aku kasih bintang 3. Ngomong-ngomong, ulasanku di Goodreads kan sangat baku ya. Memang nggak sesuai dengan target pembacanya, tetapi
Kuharap ini mempermudahkan teman-teman dari luar negeri yang siapa tahu iseng untuk menerjemahkan ulasanku, karena aku biasanya begitu. Kalau cek-cek di Goodreads, kadang-kadang aku menerjemahkan ulasan teman-teman yang dari yang berbahasa Spanyol, berbahasa Jepang, dan berbahasa lainnya. Jadi kalau misalnya aku menulis ulasan dengan bahasa Indonesia yang nggak baku, sepertinya dijamin sangat susah menerjemahkannya dengan benar ke bahasa Inggris. Ya, begitu. Untuk volume ketiga, kita mengetahui lebih lanjut soal kepintaran Sasaki terkait bidang sains. Ia juga mulai mengingat kembali soal masa lalunya dan kondisi psikologisnya makin enggak stabil sehingga mulai mengamuk. Permasalahan keluarga Tanaka, keterlibatan penelitian alkemi dan fungsi obat penanda, penjelasan cara kerja dunia pikiran si predator dan para korban yang tersambung. Secara keseluruhan, volume ini sangat berisi dan seru. Bonus cerita juga cukup menggelikan, ikonis, informatif, soal kemungkinan penyebab karena hobi pasang ekspresi menyeramkan dan membuatku ikut malu. Kayaknya nggak ada yang ingin aku komplain di volume ini, seingatku. Jadi, buku ini ku kasih rating 5 bintang. Omong-omong, aku ini termasuk sangat pelit dalam memberikan rating buku 5. Karena aku cukup pemilih dan termasuk kritis. Dan ya, apalagi untuk novel, susah banget untuk menjadi bintang 5. Aku kasih bintang 5 itu kalau berguna, kalau novel ya. Kalau cukup sempurna, tanda kutip, untuk aku kasih bintang sebanyak itu. Kalau komik aku cenderung lebih mudah, lebih murah nilai, asalkan enggak memberi pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan besar enggak bakal dijawab di volume-volume selanjutnya. Terus asalkan enggak ada fan service, aku sebal banget dengan fan service. Dan habis itu apalagi? Kalau komik sih termasuk gampang ku kasih nilai sempurna. Volume 4. Niat utama si kakak membuat gregetan, yang omong-omong si adik pantas mendapatkan kakak baru yang jauh lebih baik darinya. Misteri tentang misi Shu dan Cloud bertambah, dampak berbahaya dari fungsi obat penanda, gambar pertarungan tegas dan jelas, kemunculan sisi lain si dokter membuat merinding dan aksinya seru, apalagi dia yang masih bisa berpikir dingin demi pasiennya. Omong-omong, tingkah Kana dan Shizuku mengingatkanku pas kecil dulu. Takjub kepada dokter, habis itu ingin balik lagi ke rumah sakit cuman untuk melihatnya. Hahaha. Perkataan brutal Shizuku di halaman 142 benar-benar membuatku syok, tepuk jidat, dan terkekeh. Sayangnya, ada fanservice lagi. Jadi ratingku kurangi. Sebenarnya buat apa sih keberadaannya di komik-komik? Menghibur saja enggak, bagiku dan banyak pembaca lainnya, khususnya para perempuan, dan malahan justru mengganggu pemandangan serta jalannya cerita, sehingga seolah ini filter yang dibuat karena penulis enggak tahu mau memasukkan komedi macam apa di bukunya untuk membuat alur cerita santai sejenak sebelum muncul konflik lagi. Ya, begitu. Jadi aku kasih rating 3. Sekarang volume 5. Latar belakang si cenayang membuatku bingung sekaligus merasa aneh. Datang entah dari mana. Soalnya kayak lebih ke supernatural daripada vibe komik yang sangat kental soal teori fiksi ilmiahnya. Kau nggak dijelaskan prosesnya bagaimana dan kenapa bisa muncul di masa kini, aku nggak yakin bakal bisa menerimanya. Omong-omong, kenapa anggota Cloud yang lain nggak tahu soal adanya sampel kedua dari H9G?
Terus, tentang diskusi Cloud, itu memang cukup membantu pembaca soal misi mereka. Tetapi, seharusnya mereka nggak perlu mengulang topik itu karena seharusnya mereka sudah pernah membahasnya sebelum mulai memburu para predator Hanaoka. Jadi, panel-panel ini itu seolah berkata langsung pada pembaca. Kalian paham maksudku nggak? Oke, aku pelo. Makin jelas perbedaan besar potensi kekuatan predator produk Hanaoka dengan Kurusu. Lore bertebaran di mana-mana. Karakter development Shizuku yang tertular oleh jiwa penolong Sasaki. Selain itu ada flashback tentang hal-hal yang dipikirkan Shizuku kenapa bisa menjadi orang semacam itu di volume 1. Kalau dipikir-pikir lagi, ternyata banyak banget cowok tampan di sini, bahkan termasuk para kakek. Hahaha. Omong-omong, aku sebel pada Sasaki yang terasa ceroboh. Bisa-bisanya dia masuk ke kawasan musuh tanpa persiapan matang. Aku paham dengan bahasanya dan serangan mendadak itu, tetapi tetap saja risikonya terlalu tinggi. Volume 5 aku kasih rating 3,5. Silahkan baca blurbnya. Omong-omong, kalau aku membuat ulasan, aku itu suka mempertimbangkan perkembangan lore-nya. Jadi kalau aku baca lagi ulasanku, aku tahu buku ini tentang apa, perkembangan misterinya sampai mana. Jadi ya begitu. Dan sayangnya aku sepertinya nggak berbakat kalau membuat ulasan tanpa spoiler. Jadi ini spoiler ya? Jelas ya? Oh, jelas ya? Of course jelas, karena kalau kamu sudah baca volume-volume berikutnya, otomatis di volume berikutnya kamu harus mengulas. Otakku sampai mana? Otomatis kamu harus mengulas hal yang sudah dibahas di volume sebelumnya. Paham maksudku? Oke, lanjut volume 6. Kemampuan Kanzaki sangat misterius karena begitu powerful dan tampak berbeda dari lainnya, tetapi memang susah dimengerti cara kerjanya bagaimana. Muncul informasi peraturan lain, masa depan, dan dugaan masa lalu serta kemampuan regenerasi Sasaki. Bagian Shizuku dan Sudo yang main kejar-kejaran itu lumayan seru. Oh, lucu. Ada momen langka persahabatan dan manis antara Shizuku dan Kana. Omong-omong, Kana hobi banget berekspresi mengerikan begitu, membuat orang kaget saja. Omong-omong, aku nggak begitu ingat karena sudah 6 sampai 9 hari terakhir aku baca ini sebelum akhirnya menulis ulasannya. Jadi, apakah di sini Sasaki melabrak Shu tentang pertemuannya dengan Shu tanda kutip sebelumnya? Dia ingat pertemuan dulu dan menyadari perbedaan atmosfer mereka sih, tapi yang kutemukan cuma di pikiran Sasaki. Kebingunganku soal itu pun terjawab di sini. Volume 6 ku kasih rating 4,5. Oke, silakan baca blurbnya. Selanjutnya, volume 7. Detail misi Shu tanda kutip terkuak. Permasalahan melacak pada predator Cloud, teori perasaan bersalah, kemampuan sang perintis, dan sebagainya. Omong-omong, seberapa berbahayanya masa lalu Kanzaki sehingga dijadikannya alasan untuk meninggalkan keluarganya, padahal istrinya juga terlibat hal berbahaya. Momen manis pasang sahabat sleepover, insting perempuan Kana yang bisa membedakan sosok yang benar-benar dicintainya dengan yang palsu. 2 halaman soal sesuatu yang ketika terjadi padanya benar-benar tragis. Kali ini harapannya tak terwujud. Setelah itu ditambah dengan pengakuan cintanya. Misteri kenapa dia masih bisa hidup bagi para dokter manusia. Aku menangis, aku merinding. Untuk rekaman kamera pengawas rumah sakit seharusnya itu ada di mana-mana termasuk di atap kan? Karena itu tempat populer untuk bunuh diri. Seharusnya mereka juga mengecek kamera di sana karena itu adalah tempat kejadian perkaranya. Oleh karena itu seharusnya
Oleh karena itu, seharusnya harus ada bukti yang merekam saat-saat Sasaki, tanda kutip, berubah menjadi Shu, tanda kutip. Kan? Selain itu, seharusnya ada rekaman yang menampilkan waktu Sasaki sampai di rumah sakit dan waktu terjadinya pembunuhan itu. Well, demi Shizuku, Sasaki enggak mengatakannya kepada polisi di kantor mereka yang jauh dari rumah sakit. Namun, seharusnya polisi cukup jeli untuk mengecek semua rekaman tadi, kan? Selain itu, kalau ada pernyataan saksi di luar gedung, seharusnya ada pernyataan saksi di ruang UGD, kan? Seharusnya polisi juga mempertimbangkan bahwa karena tidak menyimpan dendam pada Sasaki dan si korban jelas-jelas membicarakan adanya keberadaan orang lain di pikirannya, yakni Shu, tanda kutip, kan? Oleh karena itu, seharusnya tersangkanya bertambah. Volume ini sebenarnya paket lengkap bagiku, sangat seru dan menyedihkan. Bonus ceritanya bahkan juga menarik. Namun sayang, permasalahan krusial CCTV dan saksi benar-benar mengganggu pikiranku. Jadi volume 7 ku kasih rating 4,5. Iya kan, benar. Habis itu volume 8. Secara keseluruhan volume ini sangat seru. Alasan sebenarnya Wataru ingin menjadi predator, fenomena bulan purnama yang tak berubah, namun manusia-manusia lain entah kenapa tak peduli, teori tentang masa depan yang entah kenapa tidak bisa diubah, dan sebagainya. Berhubung dunia itu ciptaan si majikan, apakah pemikiran dan tingkah laku para boneka mengenai si majikan itu asumsi si majikan? Entahlah, bagian ini masih membingungkanku. Fakta bahwa para pion di dunia itu cuma properti makin membuat kematian mereka terasa menyakitkan, menyedihkan, dan mengganjal. Penjelasan soal kebenaran tentang masa depan itu tak terduga dan membuatku kaget. Ditanya jauh lebih menarik daripada bayanganku. Pas bagian keistimewaan predator sampel H9Ki, H9Ki. Aku benar-benar dibuat merinding. Penjelasan kematian Sasaki. Aku masih heran, kenapa kemampuan Kansaki bisa sespesial dan seunik itu? Penjelasan kasih sayang Wataru pada si adik terasa tidak meyakinkan dan dipaksakan karena di volume-volume sebelumnya, dia jelas-jelas enggak berperasaan termasuk ketika dia pas enggak di sarang buatannya. Bonus cerita soal kesukaannya pada gurita itu cukup lucu, tapi apa-apaan dengan panel kiri paling bawah di halaman 170? Sekali lagi, petugas kamera pengawas rumah sakit sepertinya hanya ingin melihat apa yang ingin dilihat demi kemudahan plot. Padahal sudah jelas-jelas si Bunglon meniru banyak orang di keributan itu. Seharusnya ia terus mengamati setiap CCTV rumah sakit setelah mendapatkan laporan itu dan akhirnya menemukan bahwa pelakunya kali ini bukan cuma Sasaki. Selain itu, jelas-jelas pernyataan saksi mata simpang siur. Omong-omong, sebagai tambahan, aku yakin gak pernah baca adanya keterangan soal si Bunglon menghancurkan CCTV. Well, correct me if I'm wrong though. Volume 8, ku kasih rating 4. Silakan baca blurbnya. Sekarang volume 9. Volume 9. Permainan adu strategi yang menyenangkan dalam hal siapa yang menjebak dan siapa yang terjebak. Ketika dua predator super kuat mengeroyok satu predator yang ternyata kalau soal daya tempur itu biasa-biasa saja, akhirnya sangat menyenangkan, begitu ironis. Oh, omong-omong, kok mereka tampan-tampan banget sih? Tapi konsep penampilan Sasaki versi emo itu agak menggelikan sih, meskipun memang latar belakangnya menyedihkan. Sebentar, di dunia nyata Sasaki sudah merupakan predator ketika diserang semut kan? Tapi baru bergabung di Cloud karena Kana tewas. Nah, bagaimana bisa si semut memakan Kana padahal ada Sasaki di sana? Perkataan malas entah bagaimana malah membuatku makin ingin tahu. Well, mungkin waktu itu dia belum sekuat ini karena enggak punya keinginan puas untuk membunuh. Fine, teoriku ini masuk akal.
Penjelasan lebih lanjut soal perbedaan H9-gi dan H10-gi. Tujuan utama Daiki, proyek pembangkitan Sasaki, alasan sengaja terjadinya pencurian dan penyebaran sampel predator yang ada dinding aturan pelindung serta intervensi bunglon. Kondisi Sasaki serta Shizuku saat ini, si cenayang dengan Savant Syndrome, dan kerjasama antara Daiki dengan Sasaki. Pertama kali baca volume ini, sejujurnya aku agak bingung dan overwhelmed karena banyaknya jawaban menarik sampai-sampai aku merasa seperti kekurangan jawaban. Namun setelah membaca lagi, aku merasa pertanyaan-pertanyaan itu telah terjawab, yang di halaman 190 dan 191 membuatku merinding. Di sini bisa diketahui niat asli si bunglon yang membuatku kebingungan terus selama ini. Ada beberapa halaman tambahan untuk menjelaskan apa yang terjadi di versi dunia yang sebenarnya tentang suatu kejadian di versi dunia si majikan, yang menyebabkanku penasaran terus sejak tahu fakta soal dunianya. Berkaitan dengan pertanyaanku soal apakah pikiran dan tingkah para boneka dipengaruhi asumsi si majikan terhadap mereka, termasuk soal CCTV, saksi mata, dan polisi yang tak bisa diandalkan. Sepertinya dengan ini aku lebih bisa menerima penjelasan kasih sayang tanda kutip Wataru, karena ia harus melakukan taktik reverse psychology bermain sebagai penjahat jika ingin berhasil mencapai tujuan. Well, menurutku keduanya berkaitan. Sudah sekitar 10 hari aku terakhir baca ini sebelum akhirnya menulis ulasannya. Man, tujuan Shizuku menciptakan sarang di halaman 156 dan 157 sangat menyedihkan. Aku masih penasaran pada cerita seputar Kansaki. Akankah serial sebelumnya, Predator Origin, menerangkan hal ini? Sayang sekali yang diterjemahkan ke Indonesia cuman volume pertama. Ku kasih rating 5. Oke, bisa dilihat, bisa didengar dari ocehanku tadi. Aku suka banget menganalisis buku sampai ke akar-akarnya, apa yang terjadi di sini, apa yang seharusnya terjadi. Jadi ya begitu. Kuharap kalian bisa tahu aku tadi mengoceh apa aja, karena sangat panjang ocehanku. Dan kuharap aku nggak berbicara terlalu cepat karena aku buru-buru, banyak sekali gangguan di rumah. Dan ya inilah kenapa aku seharusnya merecord ketika malam. Tapi waktu malam juga sama saja. Waduh, harus bagaimana ini? Selanjutnya, seri Predator Origin yang sayangnya cuma diterjemahkan ke Indonesia cuman volume ini doang. Volume pertama. Ulasanku, dari covernya aku kira tokoh utamanya itu Sasaki versi SMA. Berhubung dulu aku sedang malas menelisik masa lalu Sasaki, maka aku menunda-nunda baca ini. Entah aku lebih kecewa atau senang karena ganti protagonis, karena sejujurnya aku masih penasaran pada masa lalu Sasaki. Setelah baca, ternyata Yota itu merupakan tipe tokoh utama cowok favoritku, setidaknya untuk saat ini. Dari penampilan dia tampak imut dan lemah, namun pengamatannya yang observatif, otaknya yang licin, dan kekurangan ajarannya itu sangat menghibur. Meski demikian, ia berjiwa penolong dan bisa bekerja sama. Di bab 4, si Tank Top bertanya, apa tadi itu benar ucapan dari bocah itu? Yang dimaksud yang mana ya? Apa itu manipulasi dari si kakek? Tapi perkataan yang mana ya? Ketika baca ini aku bingung, dan sekarang 9 hari setelahnya aku juga makin bingung. Selain itu di bab 5, kemana perginya si cewek ketika Yota dan Sasaki mengobrol? Dia mendadak hilang begitu saja, dan kenapa? Masa dua cowok itu nggak ada reaksi apa begitu? Ini analisisku soal Sasaki. Jadi setelah psikologisnya lelah karena gagal menolong terus, maka ia sudah tidak lagi bertindak pahlawan untuk mencegah pembunuhan dan sekarang menjadi lebih ke sebagai pengamat keadaan sampai saat-saat terakhir, dan aku Al-Gojo bagi predator sarang. Omong-omong, dia versi emo masih menggelikan sekaligus menyedihkan pada saat yang bersamaan.
Sudah menarik perhatian sejak cerita permulaan yang dramatis dan seru. Menurut ending sequelnya, Predator, berarti konflik komik berseri prequel ini, Predator Origin, yang di-remastered setelah sequelnya, tentang cara mengalahkan sang perintiskan. Aku nggak tahu identitasnya, jadi mungkin Sohib Yota atau Sumire atau ibu Sohib Yota, yang jelas keluarganya Shu, karena ada fotonya dan kedua orang itu yang dikelilingi api di ending Predator. Tapi kemungkinan besar si emak, karena di akhir volume ini ada orang yang diopenan, sementara Sumire masih bisa berkeliaran. Lalu kenapa Yota masih ingat? Kenapa Sumire dibully dan dibilang monster? Aku ingin tahu akhir petualangan ini bagaimana, aku penasaran. Dan kenapa yang ada terjemahan Indonesia cuman sampai film ini? Mungkin gak laris ya. Sayang sekali, haruskah aku beli Kindle untuk baca komiknya? Ya, begitu. Untuk buku ini ku kasih rating 5 bintang. Omong-omong, apa? Omong-omong, komik Predator semuanya ini ku baca karena untuk TBR Challenge yang buku adaptasi ya? Hah? Bukan deh. Untuk apa coba? Untuk apa? Untuk multiple authors, yaitu siapa ini? Mita dan Yokan Ota. Sebenarnya yang satunya penulis, yang satunya tuh penggambar yang versi remastered ini. Mereka ganteng-ganteng omong-omong. Sama ini banyak informasi mengenai fiksi ilmiah menarik. Dan ya, lanjut ke buku berikutnya mungkin. Ini ku baca dari tanggal apa ya? Tanggal 7 Februari sampai tanggal 10 Februari. Ya, lanjut ke buku berikutnya. Love Detective by Luna Torashingu. Ini ku baca untuk prompt Random Picture Generator, tapi aku nggak punya buku yang covernya mobil tua. Tahun lalu ada sih Goosebumps, tapi udah aku baca semua. Jadi ya aku pilih yang motor modern begini. Nanti aku jelaskan kayaknya. Oke, aku buka reviewnya dulu. Ini buku aku DNF di halaman 83. Pembaca yang suka tokoh-tokoh cewek keren dalam bidang masing-masing mungkin bakal cocok sama penulis ini. Dulu pas remaja aku adalah penggemarnya, khususnya yang genre fiksi ilmiah. Yang ku apresiasi dari beliau adalah usahanya dalam membuat novel dengan genre bervariasi. Ketika Oyen dan Abid membuka bengkel motor dadakan di sekolah itu dan dikomentari teman-teman mereka, lumayan mengherankan sehingga aku agak geli. Meskipun enggak tertarik pada dunia otomotif, rasanya menarik juga bisa menambah pengetahuan soal istilah. Kenapa aku pedal? Rasanya menarik juga bisa menambah pengetahuan soal istilah permotoran, apalagi yang pas balapan, walaupun aku 60% enggak tahu penulisnya bicara apaan. Peraturan-peraturan balapannya juga logis, entah kenapa aku ikut lega para tokohnya tidak bodoh. Omong-omong, berhubung banyak banget novel soal anak SMA adu balap motor liar, apakah anak SMA di dunia nyata juga begitu ya? Sebagai anak rumahan yang baik-baik dan pemalu dan tumbuh di kota kecil, aku nggak pernah mendengarnya. Namun, kebanyakan detail di novel ini dikasih tahu langsung melalui para tokoh atau narasi, bukan secara ditunjukkan. Kisah percintaan anak-anak populer SMA sudah bukan tropeku lagi. Dimas lumayan berhasil menarik perhatianku karena dia sepertinya misterius.
Kayak bahasanya juga remaja sekali, tentu saja karena novel ini memang untuk mereka. Well, yang jelas, para tokoh banyak berdialog dan saling balas-membalas sehingga aku merasa kayak nyamuk menyaksikan mereka keasyikan perang mulut sendiri. Singkat cerita, sepertinya aku memang sudah bukan target pembacanya lagi. Omong-omong, aku selalu salah menyebut si protagonis dengan nama Oyen. Haha. Tuh, para kucing oranye viral gara-gara tingkah ajaib mereka. Aku pelok karena aku ngomongnya kecepatan atau bagaimana ya? Jadi ini aku masukkan ke kategori DNF. Kalau penasaran dengan star rating sistemku, ini seperti ini. Tada, terlihat? Ya, begini. Buku selanjutnya. ACC Pak, karya Rara Rachel. Ini aku DNF di halaman 144. Beberapa hal di sini membangkitkan traumaku karena sangat relatable. Pertama, penderitaan masa-masa pembuatan skripsi dan ketidakpercayaan diri. Bagian itu membuatku hampir mewek karena sepertinya aku bisa membuatnya dengan lebih baik kalau saja aku nggak overthinking terlebih dahulu. Kedua, aku yang muda dulu juga suka menghayalkan cowok yang tampaknya sempurna dalam banyak bidang, namun sekarang aku menyadari bahwa hal itu sangat muluk-muluk. Duh, jadi malu sendiri. Apa karena kedua hal tersebut aku jadi menunda-nunda baca buku ini, padahal Age Gap adalah trop percintaan favoritku? Berhubung ini dari POV Yaya, maka pembaca cuma mengetahui detailnya dari celotehan si protagonis yang sangat enggak peka. Oleh karena itu, alih-alih baper, tersipu malu atau iri, aku malah menghabiskan seratusan halaman dalam menantikan penjelasan lebih lanjut soal alasan kenapa dan kapan Daniel bisa tertarik pada Yaya. Kalau si protagonis kebingungan dan ngeri, aku sebagai pembaca sibuk berpikir, ini para bocah kenapa sih? Yaya memang protagonis yang menyenangkan dan gaya kepenulisan di novel ini sangat ringan. Reaksi-reaksinya terhadap segala tingkah ajaib Daniel terkadang sampai membuatku tertawa. Namun, apa itu sudah cukup spesial untuk meluluhkan Daniel yang kondisi psikologisnya sedemikian rupa? Tentu saja aku bisa memperkirakan dan memahami beberapa hal, tetapi sikap tidak dewasa dan ketidakprofesionalan Daniel serta ketidakpekaannya yang lama-lama menyebabkanku mempertanyakan kepintarannya membuatku keburu ingin menimpuk mereka pakai gajah. Ya, aku sangat suka dengan Age Gap Drop kalau kedua tokohnya bisa berkomunikasi dengan baik. Sayang sekali yang di sini si cowok kan jauh lebih dewasa. Kenapa dia nggak bisa inisiatif mengajak berdiskusi sebelum marah-marah sendiri? Aku tahu bahwa sifat setiap orang berbeda, tetapi tetap saja. Jadi, sayangnya, intinya tipe tokoh yang seperti itu not my cup of tea. Omong-omong, aku sering salah menyebut nama si cowok itu jadi Daniel atau Denial. Salah satu hal yang kusukai dari dia adalah candaan kejam, non-logis yang kuharap bisa diucapkan di dunia nyata. Namun aku memilih untuk enggak mengatakannya karena enggak mau disumpahi para korbanku. Yang di halaman 12 benar-benar membuatku terkekeh. Kalau aku Yaya, sudah bisa dijamin aku bakal menangis dan trauma sih. Untuk yang di pertengahan halaman 39, menurutku bakal lebih seru kalau dijelaskan ekspresi-ekspresi syok mendetail kedua sohib Yaya. Sayang sekali kejadian dramatis kocak dan memalukan itu tidak ada di sini. Sayang sekali aku berhenti membaca novel ini di halaman 144, padahal sedang seru banget. Yaya mulai berani membalas dan mereka berdua keceplosan. Namun sayang, aku nggak cukup tertarik untuk melanjutkannya. Ya, begitu. Aku bacanya terlalu cepat lagi, Apa aku berbakat sebagai rapper? Tapi sebenarnya enggak. Omong-omong, aku kasih rating DNF. Aku kasih rating karena DNF. Kenapa aku memilih seperti itu? Karena aku enggak menyelesaikannya. Jadi aku
aku nggak tahu konteks full bukunya seperti apa, jadi kayak kurang adil kalau aku misalnya memberi rating bintang 1 atau bintang 2 atau bintang 1 untuk buku yang nggak aku selesaikan, karena siapa tahu yang di bagian akhir-akhirnya semuanya menjadi oh, jadi masuk akal. Otakku di mana sih? Tadi aku bicara sampai apa? Buku selanjutnya Victory karya Luna Torashingu. Omong-omong, yang ini aku pilih karena TBR memilih sepupuku untuk memilih buku yang aku baca. Aku tanya ke dia enaknya genre apa, terus novel atau komik, terus dia milih novel dan percintaan. Jadi ya begitu. Luna Torashingu Victory. Ini aku pilih karena apa? Aku nggak tahu. Sebentar. Kayaknya emang Bing, Random Letter Generator. Oke, mulai dari mana? Victory, where are you? Buku ini aku DNF di halaman 149. Aku mengapresiasi gaya kepenulisannya yang khas. Misalnya pemakaian bahasa super non-formal untuk narasi, sedikit mengganggu bagi pecinta KBBI sih, dan soal setidaknya ada satu tokoh yang hobi menyebut nama untuk memanggil dirinya sendiri. Menurutku, tokoh yang seperti itu imut. Omong-omong, aku kan bicaranya tadi cepat banget ya. Kayaknya aku bisa jadi rapper sih. Rapper, iya. Yeah. Tapi masalahnya aku pelo. Apakah aku bisa menjadi rapper? Rapper, iya. Yeah. Mari kita baca lagi. Sayang sekali, tokoh-tokoh sering keasyikan sendiri dengan dialog mereka. Selain itu, informasi mengenai mereka diceritakan langsung kepada pembaca secara panjang lebar sehingga rasanya kurang menantang bagi otakku. Tokoh utama cewek buatan Luna memang kebanyakan satu jenis, yakni tipe cewek keren yang jago dalam bidang tertentu. Aku pun suka dengan yang seperti itu. Namun, mengenai bakat-bakat tokoh Oti dan gaya rambutnya, rasanya sudah kutemukan di beberapa buku Luna sehingga terasa kurang bervariasi. Entah yang mana yang diciptakan terlebih dahulu. Menurut hal tersebut, kayaknya ini aku tambahin. Menurut hal tersebut, sepertinya menurut hal tersebut, sepertinya tipe cewek favorit si penulis yang seperti itu. Mungkin kali ya. Tipe cewek favorit si penulis yang seperti itu. Terus, sifat Oti ada yang baik dan buruk. Untuk yang buruk, meskipun lumayan menjengkelkan, sifat Oti ada yang baik dan buruk. Untuk yang buruk, meskipun lumayan menjengkelkan, namun aku bisa memahaminya karena kondisi mental remaja dengan latar belakang demikian, memang sayangnya kebanyakan tidak stabil. Kakiku kemeng. Dia agak egois, pemberontak, cuek, mudah naik darah, dan puncaknya yang membuatku kaget serta heran adalah pas mendadak ingin kabur. Oke, aku bacanya pelan-pelan. Berpura-pura menjadi presenter berita. Soal mudahnya perasaan berpindah itu cukup membingungkan kapan dan kenapanya, tapi relatable bagi seseorang yang pernah remaja.
Sifat baik OT menginspirasi agar pembaca juga bisa berani mengambil tindakan langsung di publik, seperti dia suatu hari nanti. Well, aku paham tokoh fiksi dan manusia asli sama-sama nggak mungkin sempurna. Pemikiran OT di halaman 38, Raka di halaman 65, dan Iwan di halaman 71 terkait stereotipe menyebabkanku mempertanyakan mereka. Mungkin hal-hal tadi yang menjadikanku nggak bisa sayang pada mereka. Hal lainnya adalah karena aku nggak bisa merasakan perjuangan dan penderitaan OT. Alurnya mengenai perjalanan kontes itu begitu cepat. Au, kakiku kemeng. Sebutan, woi semut minggir. Alurnya mengenai perjalanan kontes itu begitu cepat dan dibahas sangat singkat. Ujuk-ujuk langsung final. Kebanyakan ada dua sisi cerita yang diceritakan di setiap bab, yakni dari kehidupan Raka dan Oti. Kelihatannya sibuk sendiri, namun lama-lama ada sesuatu yang bisa menyambungkan, sehingga mereka bisa melakukan pekerjaan yang saling berhubungan. Aduh, kakiku! Sebagai seseorang yang cinta damai, aku sangat lega pada karakter development di bab 8. Namun sayang, aku nggak cukup tertarik untuk melanjutkannya. Sepertinya aku memang sudah bukan target pembacanya, atau mungkin karena lagi malas baca. Namun aku penasaran, akankah aku masih suka novel-novel si penulis yang fiksi ilmiah? Kayaknya dulu pas SMP dan SMA aku jadi suka banget sama genre itu gara-gara beliau. Kalau yang novel percintaan Luna yang kubaca dan sangat kusuka itu sepertinya Beauty and the Beast, karena aku suka trope melibatkan tokoh kutub buku. Aduh, kakiku kembang. Sepertinya demikian. Adakah yang ingin aku tambahkan? Untuk novel Love Detective yang ini aku baca tanggal 11 Februari. Kalau yang ini ACC Pak tanggal 12 dan 13 Februari. Kalau ini tanggal 7 Februari. Oh, bukan, tanggal 17 Februari. Sudah kali ya, lanjut ke outro. Sekian video Keep It or Unhold It, ulasan Keep It or Unhold It untuk bulan Februari. Mohon maaf jika banyak kesalahan, yang tentunya banyak sekali. Yang pertama, aku pelo. Yang kedua, terlalu formal. Yang ketiga, aku memang tidak bisa berbicara begitu lancar di kehidupan nyata. Mohon maaf. Oh, yang keempat, jika kata-kataku tidak mengenakan di hati kalian, para pendengar, mohon maaf. Aku tidak berniat buruk, aku cuman gak pintar bicara. Hiks. Dan aku terlalu panik, terlalu pusing untuk mengedit untuk yang ke sekian kalinya untuk ulasan Goodreadsku. Mohon maaf untuk itu. Jadi, apakah kalian tertarik membuat video-video semacam ini? Read it on Unhold It, Keep It or Unhold It. Kalau kalian punya banyak TBR dan ingin menyelesaikannya bersamaku, semoga kalian termotivasi. Subscribe, komentar, share. Terus apa lagi satunya? Nggak tahu. Ada berapa sih? Like? Iya. Untuk selanjutnya, laporan Unhold dan semacamnya ada di video reading wrap up Februari yang mungkin akan ku kasih di end screen kali ya. Terima kasih telah mendengarkan.